Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan juga mungkin ikan peliharaannya ikan apa aja ya. Mungkin ikan di kolam apa aja ya, karena budik damber ya di sini terutama yang akan saya ulas ya. Oke, semoga teman-teman semua sehat semua dan ikannya juga sehat dan semangat, tetap sukses selalu ya. Oke, kali ini masih berputar tentang budik damber nila ya. Jadi nila itu banyak sekali yang bertanya, jadi akan saya rangkum, akan saya jawab di sini. Pertanyaan-pertanyaan dari teman kemarin juga ada yang mengkritik bahwa kalau ada yang tanya ya dijawab ya, karena jawaban dari pertanyaan dari teman-teman kalau hanya saya jawab dengan lewat chat itu kelihatannya susah ya untuk menerangkan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah di budik damber. Nah, yang pertama adalah terutama di sekarang yang saya bahas di nila ya. Pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan pakan merek apa yang paling bagus di budik damber ya, nanti saya jawab ya. Terus yang kedua adalah tebar awal itu sebaiknya air difermentasi dulu enggak, nah, itu nanti tak jawab juga. Dan pertanyaan yang berikutnya masih banyak lagi, ada juga yang bertanya tentang teknik ya, tadi apakah dikasih lubang embernya itu biar kalau airnya kena hujan tidak meluap dan ikannya tidak loncat, itu bagaimana tekniknya. Dan itu pun saya kira teman-teman udah paham tentang itu ya. Terus berapa kali menguras, itu banyak sekali ya yang bertanya tentang itu. Terus ada lagi yang bertanya berapa bulan ikan bisa dipanen, terutama nila ya. Apakah pernah panen? Pernah ya, dulu di video yang kemarin udah panen. Nah, oke, yang pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan pakan. Nah, pakan, jadi mereknya boleh apa aja ya, saya tidak sebut merek. Jadi yang intinya pakan khusus untuk nila atau ikan bersisik itu kandungan proteinnya hanya 30% ya, 25 hingga 30% maksimal. Mereknya bebas milih, yang di pasaran ada itu pasti bagus semua ya, itu ya. Terus yang ke berikutnya berapa kali kasih pakan, nah itu tergantung kita teman-teman semua ya. Biasanya pagi di waktu jam 8, jam 7 atau jam 8 kita kasih. Kebiasaannya bagaimana ya, itu misalnya pagi jam 7 dan sore jam 4 atau jam 5 itu juga enggak masalah. Mau dikasih pakan sehari berapa kali itu enggak masalah, mau 2 kali 3 kali itu bisa-bisa saja, asalkan ikannya masih mau makan ya. Jangan, intinya kita teknik tentang pemberian pakan itu jangan sampai pakan itu tersisa di ember, karena itu akan mengotori ya. Itu udah banyak sekali di video saya yang kemarin-kemarin tak jelaskan tentang teknik pakan dan pakannya bagaimana itu. Berikutnya adalah menguras ya. Menguras berapa kali menguras, seminggu, sebulan, jadi enggak tergantung waktu ya menguras itu teman-teman. Jadi menguras itu kebetulan di sini saya menggunakan teknik kuras ya, karena saya menggunakan gelembung udara atau aerator seperti itu. Jadi kalau airnya udah kotor dikuras. Jadi menguras itu tidak tergantung waktunya kapan ya. Jadi ketika tergantung pengamatan kita, ketika airnya udah kotor atau bau busuk seperti itu ya, itu baru kita kuras. Dengan seminggu sekali, itu biasanya seminggu sekali ya, seperti itu. Bisa jadi mungkin baru 3 hari udah kotor ya, bisa juga nanti kita kuras gitu ya teman-teman ya. Pertanyaan itu yang banyak sekali ditanyakan. Terus tebar awal ya, tebar awal bagaimana persiapan air. Nah, persiapan air itu intinya
soal fermentasi atau tidak itu bebas ya teman-teman, mau difermentasi juga bagus. Nah intinya itu air berada di kondisi pH 6,5 hingga 7,5. Nah itu jadi upaya untuk fermentasi air itu supaya airnya berada di pH 6,5 hingga 7,5. Itu intinya itu. Jadi mau nggak difermentasi pun saya kira bisa. Terus sumber air yang didapat dari mana itu bebas ya, bisa dari air hujan, air sungai, air sumur, PDAM, nah, dan lain-lain. Yang penting airnya bersih ya, gitu ya teman-teman. Dan suhunya, nah, suhu biasanya air itu suhunya air untuk hidup ikan khususnya nila itu bisa berada di 20 derajat Celcius ya, di atas 20 derajat, bisa 23, 24 sampai maksimal 28 derajat Celcius untuk ikan nila itu. Nah, berikutnya adalah masa panen, itu sama ya. Masa panen itu biasanya kalau kita tebar dari 2 atau 3 jari itu bisa 4 bulan ya, 3 atau 4 bulan seperti itu teman-teman. Dan untuk tebar kepadatan ya, untuk contohnya di sini ember 70 atau 80 liter itu biasanya cuman kita kasih ikan 20 ekor ya maksimal, dengan asumsi nanti kita akan meraih panennya sekitar 4 kilo ya, karena di sini bisa sekilo isi 5 atau 4 ya, seperti itu. Jadi kalau 20 ekor ya 4 kilo gitu teman-teman ya, itu ya. Sepertinya untuk berbudidaya damper itu, jadi kesimpulannya hal yang paling riskan atau hal yang paling riskan itu ada di tebar awal, karena harus memenuhi kriteria tadi ya, airnya harus ada di posisi 6,5 hingga 7,5 pH-nya. Terus suhunya harus berada di atas 20 derajat. Kalau kedinginan gitu untuk adaptasinya nanti ikannya susah ya. Lain kali nanti kalau lain halnya nanti kalau udah ikannya hidup beberapa bulan di situ, ada di agak dingin dikit nggak apa-apa, karena kan udah beradaptasi ya, gitu maksudnya. Gitu ya teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mungkin ada pertanyaan lain lagi nanti bisa ditanyakan juga, nanti bisa saya jawab langsung dan bisa saya jawab pakai video seperti ini, lebih enak ya teman-teman. Oke, seperti itu dulu saja dari saya. Terima kasih.